Sahabat podcast media Suara Palu, kali ini kita kembali kedatangan tamu yang cukup inspiratif. Kita akan menguliti apa yang 3 tahun terakhir ini dilakukannya. Apa yang menjadi pemikirannya di saat memulai merintis usahanya dan sampai hari ini bisa mempekerjakan tak kurang dari 80 orang karyawan. Ibu Rini Marzuki. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Setelah beberapa 8 bulan yang lalu lah, Iya, 8 ketemu bulan. di tempat makan dan saya mendapat rezeki waktu itu dari Bunda, diajak makan, dibayarkan makan. Ketemu ya rezeki toh, bilangnya rezeki. Namanya rezeki. Iya. Dan saya tambah meyakini bahwa semakin banyak teman, makin banyak rezeki. Iya. Oke. Bunda, saya ingin menggali pengalaman serta apa yang Bunda lakukan 3 tahun terakhir ini. Siapa sih yang tidak kenal Asprosen Palu? Hingga saat ini sudah menuju ke 3 toko dan perkembangannya luar biasa. Ide awalnya membuka Asprosen Palu itu apa, Bu? Ide awalnya? Oke. Jadi ide awalnya dibuka itu tiba-tiba idenya muncul pada saat pandemi 3 tahun lalu, tepatnya bulan Juni. Semua akses di Palu tutup, bandara tutup, kampus tutup, fasilitas umum termasuk futsal, karena kami punya lapangan futsal itu juga ditutup. Oke. Nah, itu ada beberapa karyawan yang harus dirumahkan. Oke. Sekitar 15 karyawan, 5 orang karyawan itu yang tidak dirumahkan minta untuk dibukakan usaha baru. Oke, dari 15 orang. Dari 15 orang. Jadi ada 10 orang yang dirumahkan. Iya. Dan 5 orang meminta kepada Ibu Rini supaya Iya. bagaimana caranya Ibu Rini membuka usaha baru. Iya. Dan yang terlintas waktu itu? Ya, waktu itu belanja pada sama yang sekarang jadi mitra kami. Belanjanya itu sekitar 5 juta karena saya kan orangnya parnoan sama pandemi, takut ada apa-apa karena ada anak, ada orang tua juga tinggal sama kita. Jadi belanja waktu itu sekitar 5 jutaan untuk kebutuhan 1 bulan atau 2 bulan. Belanja apa ini, Bunda? Belanja makanan frozen, Belanja makanan. kentang, ayam, Fiesta Spicy Wing, yang begitu-begituan yang bisa makan instan tidak usah keluar-keluar. Jadi Bunda 5 juta, bayangin, Oke. belanja 1 kali 5 juta. Jadi Bunda waktu itu ada kepanikan Ya. membelanjakan uang senilai 5 juta untuk kebutuhan makanan. Iya. Dan itu terlintas memulai usaha dari itu. Iya, jadi pas pulang suami tanya, kenapa banyak sekali belanjaan begini? Emang mau jualan? Saya bilang, oh iya. Langsung saya bilang, oh iya. Berarti ini sudah kayaknya jalannya. Kita coba usaha jualan, main-main coba. Saya bilang dicoba dulu Oke. daripada tidak ada. Ya, jadi sudah 5 orang ini kita diskusi rembuk, anak-anak mau. Mereka bilang, saya bilang, kalian mau gajinya otomatis tidak seperti sekarang, berarti harus ya mereka bahasakan tidak perlu digaji, yang penting dikasih makan. 5 orang. Ya, 5 orang itu. Karyawannya meminta Ya. kita tidak perlu digaji, yang penting kita survival dulu Ya. lah. Oke. Survive Terus? dulu. Oke. Ya sudah diskusi langsung kita action sekitar 2 hari, lihat apa produk yang kita akan jual. Tunggu dulu, Bunda. Nah, Idenya di awal itu setelah diskusi Iya. hanya 2 hari, Iya. hanya 48 Iya. jam langsung action. langsung action. Kan panjang waktu 24 jam itu waktu berpikir panjang loh. Wow. Untuk kami. Malah sebenarnya harusnya 1 hari. Masalah kita itu actionnya memang harus cepat, kalau usaha begini nggak bisa lambat. Oke, Iya. di hari pertama apa yang dibelanja dan apa yang dijual, dan sistem penjualannya kan waktu itu kan Online. Kita langsung online. Oke. Jadi kita triknya kita jemput bola, masuk di Info Kota Palu. Oke. Info Kota Palu kita jualan gratis ongkir. Wah, saya sebut Pada nama. saat itu Ramadan. Hari kelima Ramadan waktu itu kita buka. oke. Jadi itu kebutuhannya ayam, bebek dengan daging. 3 ini dulu. 3 ini saja dulu kita jual. Oke.
Jadi dikirim anak-anak 5 orang ini jadi kurir ke sana kemari, bawa barang kiri kanan, dan alhamdulillah ternyata responnya luar biasa. Oke. 1 bulan itu sudah kelihatan omsetnya. Wow. 1 bulan, baru 1 bulan. Jadi kita memang online, makanya kita bilang ternyata tidak harus punya tempat di depan jalan raya, Oke, tidak iya. perlu punya tempat yang permanen. Kan kita papan-papan sudah lihat bangunannya kita Iya, awal itu iya, kayak oke. orang bilang kayak kandang ayam, Oke, oke. bahasa kasarnya. Tapi ternyata ya membuka pikiran saya bahwa itulah tidak butuh tempat, yang penting hanya butuh kemauan saja. Oke. Nah, sebulan sudah kelihatan omset. Iya. Tapi membranding satu merek itu kan nggak gampang, Bunda. Iya. Supaya orang itu bisa mengingat nama toko misalnya, brand merek baju Iya. misalnya. Itu Asprosen terlintas. Iya. Gimana prosesnya sampai ada kata as? Ya kita orangnya tidak mau ribut, tidak mau susah. Kita punya usaha sudah ada namanya AS. Oh. Ya sudah langsung saja. AS oke, itu kan oke. singkatan nama anak, nama nama kakek, nama nenek, nama adik, nama saudara, nama anak, semua ada inisial AS-nya. Tidak usah susah-susah. Kartu AS juga nomor Oke. 1. Oke, berarti sebelumnya sudah ada usaha Iya, dan sudah yang menopang. terbrand nama Iya. nama as itu Iya. ya. Oke. Jadi sebulan baru 3 item jualan. Iya, 1 bulan. Kemudian selanjutnya, Bunda? Selanjutnya permintaan orang, Kak, ada tidak bawang merah, ada tidak bumbu, ada tidak. Ya sudahlah. Tapi suami, kan saya punya suami itu Oke. pikirannya beda. Dia mau Iya, bikin iya. apa, saya bikin apa. Oke, oke. Tapi saya bilang, saya kasih argumen sama suami. Saya maunya buat pertama namanya itu As Frozen Mart. Bukan As Frozen Palu. As Frozen Mart. Ya, Oke. mungkin itu doa. Oke, oke. Mungkin itu doa, akhirnya dia sekarang seperti swalayan. Nah, suami maunya kita tidak main begitu, kita hanya main di ayam daging saja. Tidak boleh ada item lain. Dia mau fokusnya di situ. Cuma saya bilang, kita lihat market yang terbesar apa. Oke. Ya, jadi banyak permintaan ya, itulah akhirnya kami apapun yang orang minta kami siapkan. Oke. Bunda, dari selain yang 5 orang ini, Bunda masih ingat karyawan pertama orang Iya. ke-6 itu? Masih sampai sekarang masih ada yang sama kami. Masih Oh, ada. Oke, oke, oke. Yang itu sampai sekarang sudah mungkin 10 tahun kerja sama kami. Kan totalnya di Frozen 3 tahun. Sebelum-sebelumnya Oke, oke. totalnya hampir 11 tahun. Wah, oke. Masih sama kita. Nah, kemudian Bunda, penjualan ini kan sudah mulai terpola. Iya. Artinya permintaan pasar itu sudah mulai berkembang dengan sendirinya karena permintaan emak-emak Iya. bisa ndak ada dijual ini. Iya. Itu distributornya sesulit apa sih, Bunda? Apakah Bunda harus berpanas-panasan ke misalnya ke pasar, Iya. membeli dalam jumlah banyak, kemudian menjual kembali, atau ada distributor yang menawarkan setelah melihat perkembangan sebulan itu, mungkin melihat, oh ini ada Iya. customer yang bisa pengambilan banyak nih di Info Kota Palu, atau seperti apa, Bunda? Jadi awalnya itu kita belum dikenal sama sekali. Kita itu dikenal pada saat 1 tahunnya As Frozen. Jadi selama 1 tahun 2021 ya. Iya, sudah mulai Oke. berkembang. Jadi selama 1 tahun itu kami mencari distributor, supplier, distributor, mitra yang mau Oke, kerjasama oke, dengan oke. kami. Oke. Nah, setelah ini ya sudah, Ada. sisa duduk diam datang sendiri. Tantangannya, Bunda, mencari supplier ini? Iya, itu tantangannya banyak sih. Ada satu mungkin etika. Biasa kan kita tanya sama teman yang sudah, itu sebenarnya etika nggak boleh. Oke. Itu yang harus saya pahami, tidak boleh. Maksudnya sebenarnya tergantung personnya. Cuma saya pelajari bahwa saya dibegitukan, diminta, tiba-tiba kita cari susahnya minta ampun. Tiba-tiba Tiba-tiba datang dengan ya enaknya datang, begitu? iya minta. Saya bilang, oh berarti memang kita butuh etika di dunia bisnis. Ya, di dunia bisnis. Ya. Saya sampai mendatangi beberapa wilayah terbesar yang saya tahu itu distributornya. Oke. Tinggal di sana sama suami berdua. Oke. Mempelajari ritme-ritme distributor dan perusahaan sampai pabrik. Kita datangi. Luas. jemput. Oke. Luas tempat dagangan pertama, bukan tempat dagangan sih, tempat usaha pertama itu, Bunda, berapa luasnya?
Lima. 5 kali 7. Tempat pertama ya? Iya, 5 kali. Kan ini sudah menuju 3. Iya. Tempat pertama awal usaha Juni 2020 itu 5 kali 7. Iya, itu kontrakannya orang, rumah. Sengnya di depan Om Ucin. Om Ucin tahu kan pernah kasih masuk Iya. barang supply kami Iya. itu seng yang tidak beraturan warnanya. Sekarang Bunda ukurannya dari 5 kali 7? Sekarang nggak tahu saya. Saking luasnya ya. Saking luasnya alhamdulillah. Ada sekitar 30 kali 30? 28 Wow. ke belakang, ke samping 15 atau 17. Hampir 3 kali lipat pertumbuhannya dari itu. Terus mau naik lantai lagi. Mau lantai 2 yang tempat baru ini. Iya, lantai 2, lantai 3. Lantai Prosesnya. 2, lantai 3 Iya. di tempat yang pertama ini. Iya. Belum kita berbicara ke tempat yang Iya, kedua. belum. Sekarang aset yang di tempat pertama Bunda. Itu kan misalnya aset itu freezer kan aset. Iya, Rak-rak itu kan aset. aset. Iya kan? Nggak bisa hitung. Nggak tahu Saking- hitung. Tapi Bunda merancang usaha itu awalnya kan hanya diskusi sama Suami. suami, kemudian 5 tim yang Iya. awal itu. Nah sekarang Bunda ada tim tersendiri untuk Iya. Oke, seperti apa sih Manajemen. manajemen itu? Jadi setiap lini itu punya kepala, punya SPV. Oke, misalnya Bunda satu Misalnya lini itu kepala misalnya toko, misalnya di toko itu ada kepala toko, ada bagian online, ada kepala online, admin ada kepala admin, kepala gudang, kepala keuangan. Wow. Iya, kepala keuangan, terus ada kepala gudang kering, kepala gudang basah, kepala produksi, ketua parkir, ada semua. wow. Jadi itu saja yang kami kumpulkan kalau briefing, kita tidak kumpul secara keseluruhan, perwakilan saja. Nanti ada masalah baru terjun langsung. Ini 82 orang itu Bunda, ini kan kepalanya beda-beda, Iya. isinya beda-beda. Bagaimana sih Bunda meyakinkan kepada mereka supaya mereka bekerja dengan baik? Artinya kalau pelanggan datang, kita bisa berbagi Iya. karena gaji nanti yang Iya, itu dari dari pelanggan. customer, iya. Bagaimana Bunda memanage orang-orang ini? Ya kami membersamai terus. Suami di bagian mana, saya di bagian mana. Jadi kami posisikan, saya di bagian toko. Misalkan saya lihat ada yang kurang serak, saya ikut di dalam bagian kasir. Ada permasalahan laporan di bagian pramuniaga, saya masuk di situ. Jadi saya mencontohkan bagaimana Oh, seharusnya, oke. selayaknya kita melayani. Oke, jadi Intinya membersamai mereka. oke. Jangan pernah dilepas karena mereka kan butuh bimbingan terus. Kalau kita tinggalkan ya Bunda hafal jumlah. karyawanku nggak ada satupun yang saya tidak hafal namanya. Wow. Malah suamiku biasa bilang ini siapa, ini siapa, ini siapa. Karena bukan dia yang maintenance Kelas SDM, karyawan. iya, Oke, oke. saya semua. Oke, kalau jumlah produk jualan Bunda lebih ribuan, 4.000 lebih 4 item. ribuan item produk jualan iya. Asprosen Palu ya. Itu namanya SKU. Jadi mulai dari ukuran, kan ukuran mulai dari kecil 100 mili, 200 mili, 250, 500, 1 kilo, 2 kilo, 5 kilo. Satu item saja itu, misalnya kecap. Oke. Nah, itu saja satu item saja berapa Oke, berapa ukuran ya? berapa ukuran. Oke. Jadi 4 ribuan lebih. Oke, oke. Saya ke toko kedua ini Bunda. Iya. Alamatnya di mana Bunda toko Jalan kedua? Lalove. Jalan Lalove. Iya. Tepatnya di mana itu Bunda? Pas kalau dari Anoa ya. Oke, Anoa, Oke, lampu dari merah. Anoa lampu merah. Berarti sebelum atau Sesudah jembatan, Sesudah jembatan. pas ada PKL penjual gorengan pas di ujung situ Oke. kelihatan. Yang di sana kapan bukanya Bunda? Itu buka Ramadan juga. Jadi sama-sama Ramadan. 2020. Barusan. 2023 ya. Iya 2023. Berarti baru 6 bulanan ya. Iya 5-6 bulan. Oke. Di sana ada kepala toko? Ada. Oke. Di sana 16 orang. Di luar parkir. Berarti yang terbanyak karyawan ini Di Garuda. di toko pertama Iya, ya? toko pertama. Oke. Bunda, kepala toko ini diberi tanggung jawab seperti apa sih? Jadi dia memantau semua pekerjaannya teman-temannya.
Iya, artinya kenapa saya bertanya seperti itu supaya nanti sahabat podcast Media Suara Iya. Palu ini setidaknya punya referensi. Iya. Ternyata kalau kita diberi tanggung jawab kepala toko seperti ini kerjanya. Iya. Jadi memantau teman-temannya itu seperti apa, Bunda? Jadi Apakah dia semua harus bisa, mulai dari kasir dia bisa, melayani dia bisa, order barang dia bisa, jadi tukang parkir dia bisa, dia semuanya bisa, tapi dia hanya memantau. Jadi ada satu lini yang hilang, dia bisa masuk di dalam. Oh, oke, Ya, oke, dia oke. sebagai supervisor juga, Oke. supervisor sih. Bunda pernah mendengar kalimat ini pasti, cari muka. Iya ya, sering. Iya. Tentu Bunda punya cara, Bunda pasti mengetahui kalau misalnya, saya tidak berharap itu, Iya. supaya sahabat podcast itu tidak perlulah cari-cari muka, karena mukanya kita ini sudah ada Iya, sebenarnya, tidak perlu betul. lagi cari-cari muka. Bunda cara menyiasatinya apakah memanggil person to person duduk Iya. dalam kantor, memberi nasihat, atau bagaimana, Bunda? Ya, jadi ada laporan misalkan. Jadi kalau ada masalah, ada yang melapor, pasti ada yang Oke, melapor. oke. Jadi saya memastikan dulu laporannya betul atau Oke, tidak. iya. Dari mana, bertanya sama teman-temannya dulu. Selanjutnya saya awasi CCTV, total CCTV di semua. Jadi biar di Oke, rumah oke. juga ada Oke, CCTV oke, ya. oke. Totalnya kemarin saya hitung 69 mata CCTV, kecuali di kamar mandi enggak ada. Cuma itu saya tidak ada. Sebegitunya Di untuk kamar saja mengontrol. ada. Iya, Di artinya kamar saja ada. CCTV ini bukan untuk memata-matai Bukan, apa, hanya iya. ingin menjaga-jaga bahwa kalau terjadi sesuatu Iya. ada itu. Oke, setelah menerima laporan itu, Itu memastikan dipantau secara Real time? secara detail, real time. Oke. Dilihat dia punya pergerakan dimanapun dia pergi. Nah, Oke. baru bisa kita simpulkan, diskusi sama suami dengan ada namanya bagian HRD. wow. Nah, oke. bagian HRD kita komunikasi ini solusinya bagaimana. Oke. Nah, terus dipanggil satu-satu yang berkaitan dengan itu. Oke. Terus tidak diketemukan, cuma kita mau lihat responnya masing-masing terhadap permasalahan ini apa. Dan sudah saya sering bilang, tidak ada gunanya cari muka sama saya. Oke. Kalian itu semua tidak ada yang saya sayang. Kalian semua itu saya sayang. Oke. Nah, jadi tidak ada orang yang paling saya sayang. Semua saya sayang. Tidak ada juga orang saya paling tidak suka. Semua kalau satu tidak saya suka, semua lini saya tidak suka. Karena semua akan kena marah. Semua lini apapun. Oke, oke. Jadi saya bilang tidak ada gunanya cari muka sama saya. Tidak penting saya bilang. Kemudian saya juga mendengar Bunda ada perkembangan membuatkan mes Iya. untuk karyawan. Seberapa pentingkah membuatkan mes karyawan? Apakah supaya mereka tetap disiplin waktu, padahal kalaupun mereka tidak dibuatkan mes, ada perjanjian kerja Iya. bahwa jam kerja jam sekian sampai jam Iya. sekian. Kenapa sih harus dibuatkan? Sebenarnya bukan mesik, cuma karena mungkin ada ada gedung bangunan tapi tidak ada yang tinggali. Jadi ya kami berikan kesempatan yang tidak punya tempat atau Wow. kosnya mungkin mahal kan sekarang, apa-apa sekarang, ya silakan tinggal situ dengan fasilitas yang sudah kita Itu kasih. free? Free. Tidak ada listriknya kita yang bayar, semuanya kita yang ngurus. Saya mau melamar kerja lah kalau begitu. Fasilitasnya free, kita dikasih gaji lagi. Iya. Oke. Maksudnya oke. biar loyalitas anak-anak juga ada, berpikir itu mereka punya. Oke. Kami kan di situ selalu saya bilang ini kita punya. Kapan kamu tidak bisa jaga hidupnya kita dari sini, sama-sama kita cari makan. Saya cari makan, kamu juga cari makan. Oke. Jadi harus punya rasa memiliki. Kapan tidak punya rasa memiliki ya kita tidak akan sebesar ini. Ini menuju toko ketiga. Iya. Ini alamatnya di mana ini? Di Tondo. Depannya sekitaran UT, depannya UT. Di jalur 2 jalan pendidikan. Iya, pendidikan Jalan apa itu, pendidikan. Me? Iya, jalan Iya, pendidikan. pendidikan. Tapi kan ada 1 dengan 2. Oh, 1. yang pas tembusan bundaran Iya, UNCAD ya? iya. Oke. Di sana kapan dimulainya? Sudah proses pembangunan sih. Cuma kan proses pembangunan Luasnya? luasnya karena suami bagian pembangunan, saya kurang tahu. Tapi kita sekarang masih bangun gudang dulu, baru bangunan untuk toko baru. Target tahun ini atau tahun depan? Tahun depan di toko 3. Iya, pembangunan gudang selesai bulan ini Di Tondo. Tahun ini juga secepatnya bangun, tahun depan lah sudah launching lagi. kalau aset dalam toko itu Bunda bukan benda yang tidak bergerak. Itu berapaan Bunda?
Nggak itu. 5 miliar. Nggak itu. Wow. Tidak mau pikir yang itu. Nggak takut. Pajak. Ya tidak. Iya. Tapi gaji karyawan berarti kalau ini rata-rata 2 juta sampai 3 juta bisa mengeluarkan gaji sampai 200-an juta sebulan. Wow. Iya. Bagian accounting yang urus. Yang urus ya. Ya. Oke. Oke Bunda, terus ini kan pekerjaan, apakah Bunda melibatkan keluarga di dalam usaha itu? Atau Bunda memisahkan urusan dalam tanda petik ya, Iya. urusan keluarga dengan usaha itu? Atau bagaimana Bunda Iya. memanage dua-duanya ini sebagai ibu rumah tangga, sebagai pengusaha? Bagaimana Bu? Jadi keluarga ada, tapi hanya satu dari suami, itu pun jauh, kampungnya jauh sekali ya, di Sumbawa. Oke. Nah itu sebagai apa namanya ya, tamengnya suami, oke, karena oke. memang jauh tempatnya, dan itu juga salah satu orang kepercayaannya kami di Lalove. Oke. Selain itu tidak ada namanya keluarga. Wow. Ya memang saya bukan bilang haram, tidak akan ada namanya keluarga. Karena saya takut ada bermasalah, berbenturan dengan keluarga, kita jadi kena semuanya. Jadi saya mending profesional. Berarti Iya. sistem usaha itu Iya. dipisahkan dari Dipisahkan. bagian dari keluarga. Ya, dipisahkan. Jadi misalnya kalau Ananda kan ada berapa putri Bunda? Dua ya. Iya. Misalnya si kecil ya, misalnya si kecil tiba-tiba minta misalnya jajanan apa sih? Es krim Iya. atau apalah jajanan Oh, iya. sosis lah misalnya. Bunda, saya mau makan sosis. Terus Dikasih uang, belanja sendiri seperti pelanggan lain. Tidak ada namanya utang di dalam toko sendiri. Jadi kalau mau belanja ya kasih uang, belanja seperti biasa. Tidak ada bedanya dengan pelanggan biasa. Kita kan tidak boleh bilang kita yang punya. Kita customer. kok kayaknya saya jatuhnya kok tega amat sih ini ibunya? Memang harus tega. Memang harus tega. Apa sih alasannya seperti itu Bunda? Apa ini kan misalnya harganya, Iya. misalnya harganya 1.000, Iya. iya toh? Misalnya harganya 1.000, tetap dikasih uang Tetap jajan ke si dikasih uang, kecil. iya. Kamu harus belanja. Kalau ada antrian, kamu harus tetap Iya, antrian tetap antrian. supaya pengeluaran yang dari toko itu tetap. Iya. Jadi kesehatan keuangan Oh. sebenarnya tepatnya. Jadi biar kita tahu pemasukan dengan pengeluaran itu sampai di mana. Takutnya kita kalau ambil barang di toko seenaknya kita nggak tahu, ternyata over budget. Harusnya pemasukannya kita berapa, pengeluarannya kita berapa. Jadi hanya untuk menekan itu sih, jangan sampai loss. Karena usaha yang bagus itu ya pemasukan bagus, pengeluaran juga terkontrol. Termasuk Bunda seperti itu? Termasuk tidak boleh utang di toko. Termasuk saya belanja harus pakai nota. Misalkan ada anaknya teman, saya mau kasih oleh-oleh, Iya, kan? benar. Saya kasih kasih masuk nota aku. Baru saya bilang kasih masuk di kantor, nanti saya bayar atau suami yang bayar. Jadi tidak asal karena Bunda punya Nggak bisa. bawa kemari Nggak bisa. satu toples saya Tidak ada ada. mau bingkis, tetap dihitung Tetap sebagai Iya. jualan. Iya. Dan anak-anak semua toko tahu kalau sudah saya yang ambil barang, notakan saja. Tidak usah lagi saya bilang. Nah, memanage keluarga dengan kesibukan itu Bunda bagaimana menyeimbangkannya? Ini kan tentu Iya. tentu si kecil butuh Iya. waktu, suami butuh waktu, Bunda juga butuh waktu Iya. untuk setidaknya rehat sekali seminggu. Iya. Itu bagaimana menyeimbangkannya? Ya, jadi saya tidak punya bukan pembantu apa, yang membantu dimanapun tidak ada. Oke. Oke, tidak ada. Jadi semua full kita yang urus, saya yang urus. Dengan suami sebenarnya saling Oke. bantu. Oke. Biar sikat kamar mandi pun kita. Tidak ada yang lain-lain bantu. Anak-anak sendiri yang bekerja merapikan pakaiannya, merapikan ranjangnya, dia semua yang urus, bukan kita. Sudah dididik padahal masih kelas 6 SD dengan 4 SD. Padahal kalau dipikir Iya. Bunda Bisa punya kemampuan untuk punya lebih dari itu kemampuan ya. untuk lebih, tapi tidak punya Tidak. sekretaris untuk Tidak. mengurus ini. Tidak ada. Kalau mau urus kemana-mana ya kita sendiri. Jangan dibiasakan diri. Itu satu Om. Mungkin kuncinya kalau kita sudah meningkat pendapatannya kita, pola hidupnya kita jangan meningkat. Boleh diulang Bunda? Kalau kita punya Pendapatan meningkat. pola hidup jangan meningkat, tetap seperti itu. Ini ada HP saya, tidak ada di sini. Itu HP pada saat saya beli
pada saat saya buka Frozen memang rusak, sudah tidak bisa dipakai. Pada saat saya buka itu di Ramadan, sekitar 1 mingguan karena sudah over mungkin HP ku. Oke. Sampai sekarang itu HP saya tidak ganti. Padahal kemampuan untuk membeli HP jenis apapun bisa saya punya. Itu Sebegitunya. sebegitunya. Karena saya belum merasa penting untuk punya HP yang Oke. versinya bagus. Nah, Bunda boleh saja berpikiran begitu. Anak-anak tidak komplain? Anak saya tidak pakai HP. Nggak punya HP dan tidak berani pegang sentuh HP-nya kita kalau tidak minta izin. Nonton TV pun tidak. Itu ada waktunya hari Minggu nonton TV. Tapi itu pun kalau hari Minggu kami kasih waktu untuk ke mall kah, berenang kah, Oke, kegiatan. iya, Akhirnya oke. pas pulang sudah lupa. Ternyata dia punya jadwal nonton sudah tergantikan dengan kegiatan di luar. Oke. Nah, kalau anak tidak komplain, Abi tidak komplain? Malah senang loh, malah senang istrinya tidak membebani hidupnya, tidak banyak permintaan. Makanya suami bilang mungkin istri paling tidak pernah minta beli tas, tidak pernah beli baju, tidak pernah minta macam-macam saya. Malah Kak selalu kalau ulang tahun, sebenarnya kita tidak ada dalam kami tuh istilah itu, tapi biasa Abi bilang, Bunda mau HP baru, budgetnya begini atau freezer. Saya bilang freezer saja. Jadi berapa kali ulang tahun hanya freezer saja saya tambah, enggak yang lain. Berarti menambah usaha ya, Iya. berarti bukan menambah tadi gaya hidup Iya, yang bukan. itu. Oke. Saya lebih senang lihat freezerku banyak dibandingkan HP-ku dan butuh HP. Freezer sekarang ada berapa, Bunda? Freezer 40-an lebih. Ini mau datang lagi berapa yang mau datang? 6 unit. Berarti 46. Iya. Kurang lebih ya, kurang lebih 50-an ya. Oke, Bunda. Menyeimbangkan keuangan dengan perusahaan. Tadi kan cara merawat bagaimana posisi keluarga dengan perusahaan. Ini keuangan perusahaan dengan keluarga itu ini kan Iya. apa anak-anak tidak komplain? Mama, ini, kok saya dibatasi itu bagaimana sih cara? Ya, kalau kami sih membiasakan anak tidak terbiasa dengan uang. Di sekolahnya kan enggak ada kantin. Oh, Tidak ada pernah. Jadi kalau mereka itu mau belanja pun misalkan mau ke mall, sudah kita janji yang dibelanjakan yang penting. Kalau cuma jajan, tidak ada jajan, berarti tidak akan ada jajan. Tidak pernah mereka meminta lebih dari itu. Asal perjanjian dulu. Tidak boleh melanggar perjanjian. oke. Tidak kenal uang, tapi mereka tahu. Biasa kalau kita hitung uang, dia hitung uang, dia tahu. Tabungannya juga sudah ada sendiri. Ya memang kita tidak membiasakan anak hidup dengan kemewahan. Harus hidup dengan susah. Mendapatkan sesuatu itu tidak gampang. Oh, ditanamkan itu ya Ditanamkan bahwa mendapatkan sesuatu itu tidak asal. Tidak asal. Abi saya butuh ini Iya, tiba-tiba ada ambil, ya ambil enggak. lah. Tidak akan ada namanya begitu. Ya keras memang, siksa, tapi ya Benar. bukan untuk kami, untuk dianya nanti. Sekarang susah, tapi insya Allah kedepannya mereka bisa nikmati hasil didikan kami. Oke. As Frozen, Bunda di Lalove itu kan belum tanah Pribadi. hak milik. Iya. Itu sistem kontraknya jangka panjang atau Jangka panjang. karena saya memikirkan ini barang besar, barang banyak. Kalau hanya jangka waktu pendek, tentu harus kerja 2 kali, Iya, kerja tidak 3 BP. kali. Iya, belum kembali apa-apa, sudah harus angkat barang lagi. Iya. Itu Bunda sudah memikirkan sampai sejauh itu. Sudah. Oke, gimana? Jadi itu tanah dikontrak selama 10 tahun. Alhamdulillah Allah kasih rezeki sama sahabat dekat, karib, dan belum meminta uang sepeser pun untuk kontrak. Oke. Jadi nanti 2025 baru saya bayar uang kontraknya. Itu Oke. pun dia bilang terserah. Saking dekatnya terserah. Kalau susah enggak usah. Oke. Itu jadi cuma secara materi saja, tapi secara bahasa pribadi dibilang jangan menyusahkan. Oke, nah kenapa saya bertanya dan mau mencari tahu Iya. seperti itu supaya kalau ada teman-teman sahabat podcast Media Suara Palu ini mau berusaha, mau mencoba kontrakan, dia sudah bisa memikirkan Iya. apakah saya harus cukup mengontrak 1-2 tahun atau mengontrak sampai misalnya 10 Iya. sampai 20 tahun. Tapi kalau kontrakannya sampai panjang begitu, pertimbangan lainnya apa, Bunda? Apakah misalnya kalau saya kontrak panjang terus
harganya kan akan, misalnya ada keinginan nanti membeli. Iya. Makin lama kan tentu harga, ya pasti Iya. kita tahu harga tanah, apalagi kalau sekelas Lalope pinggir jalan yang sekarang sudah hampir 5 juta per meternya, 10 tahun ke depan itu bisa jadi 20 juta. Apa sudah dipikirkan Ya itu? sudah, berarti harus menabung. Kalau memang mau dimiliki itu tanah harus menabung tiap hari. Oke, itu tipsnya ya. Ya itu tipsnya. Harus. Menabung. Oke. Tidak ada namanya tidak menabung. Wajib menabung tiap hari. Kalau mindsetnya kita bisa, pasti bisa. Sisa mau atau tidaknya. Kalau kita bilang saya tidak mau, apapun yang bisa tidak akan bisa. Oke. Hanya satu saja, mau atau tidak. Kalau saya mau. Wah, Tidak ada bahasa. pengusaha. Ya, saya dengan suami tidak ada bahasa tidak bisa. Oh, Tidak pernah. Kalau ada orang bilang begini, bisa tidak? Bisa. Entah apapun jalannya, pasti bisa. Tidak ada yang tidak bisa. selalu hasil diskusinya Selalu itu harus bisa. Bisa. Apapun yang terjadi harus bisa. Entah bagaimana. Tapi dalam hal yang halal ya. Oke, benar-benar. Jangan menghalalkan segala cara. Tapi pasti ada jalan. Tidak akan mungkin. Sedangkan masalah semua seberat apapun ada solusinya. Oke, Bunda, jiwa bisnisnya Bunda ini turun dari Tidak ada. otodidak. Otodidak. Oh mungkin mama juga, mama kan PNS, bapak PNS, tapi kakek nenek pedagang. Tapi enggak tahu, kita otodidik karena kakek nenek sudah meninggal. Oke, oh ya, oke. Ya. Jadi belum sempat mendapatkan sempat, ilmu ya. dari situ. Terus dari pertama sampai hari ini Bunda, itu usahanya menemukan pola sendiri Ya, atau polanya seperti apa Bunda? menemukan polanya sendiri. Teorinya kita dapat sendiri, kita praktekkan sendiri. Dari teori yang kita dapat, oh ternyata sistemnya seperti ini. Masalahnya di sini. Berarti harus begini. Diterapkan lagi pola yang sudah kita buat. Kita selalu buat SOP. Setiap kegiatan apapun kita mau buat ada SOP-nya. Misalkan ada masalah, ada berapa rangkaian SOP. Ada apa di SOP itu? Ada yang salah. Oh 3, berarti harus ada yang dirubah SOP-nya. Oke. Ya. Kita semua polanya betul-betul detail. Karena kita memang sudah punya manajemen untuk men-setting apapun lininya yang baru masuk. Yang misalkan ada sistem baru, ya SOP-mu apa? Jadi kami sekarang di karyawan menerapkan pelanggaran SOP itu kena denda, potong gaji. Sampai sedetail Sampai itu. sedetail itu. Kalau ada yang melanggar Iya. SOP perusahaan itu harus didenda. Iya, denda. Ini bukan hanya karena mau mengambil Tidak. mereka dendanya, tapi Iya. lebih supaya berhati-hati bekerja, Iya. menjalankan protap. Om Ucin tahu itu hasil dendanya bukan untuk kita simpan untuk tabungan, entah mau pakai untuk kita briefing besar di rumah makan kah, atau belanja makan dan lain-lain. Bukan untuk kita. Oke, uangnya. dipakai juga happy-happy Iya, untuk pakai mereka. untuk mereka. Berarti sanksi untuk mereka itu Iya. mendisiplinkan mereka kerja, tapi dendanya itu kan juga ke mereka Iya, juga. Oke. tapi kan mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu itu. Yang tahu itu cuma bagian keuangan HRD. Jadi kalau potong gaji kan ada semua. Kenapa kita potong gaji? Kalau kita biarkan mereka melalui semua kesalahan dibiasakan, mereka tidak tahu yang harus dievaluasi di bagian mana. Jadi kalau ada kesalahan, saya tanya, oke, iya. SOP bagian mana yang Anda langgar? Dia bilang, poin nomor 3 Bunda. Oh, mereka Mereka mengakuinya. tahu. Mereka mengakuinya. Karena kan kita sudah terpola, sudah ada oke. memang di divisinya tertulis itu SOP-nya begini. Oke. Di online sudah ada SOP-nya. Jadi secara sadar mereka tahu bahwa aduh iya benar Iya. ada kelalaian, saya melanggar prosedur yang harus Ya. saya lakukan. Misalkan ada kesalahan, tapi di SOP tidak ada mereka langgar, berarti harus ada item terbaru yang harus kita masukkan biar tidak terjadi lagi kesalahan seperti itu. Itu namanya sistem. Jadi enak dicari Om, kok ada kesalahan. Enak sekali. Sisa lihat mana SOP yang dilanggar, selesai. Secepat itu ya, secepat itu ya. Iya. Dan solusinya selalu disiapkan. Iya. Oke. Sampai detik ini di mitra distributor, penyuplai ada Ratusan. Ratusan. Sampai saya enggak tahu di Excel itu enggak tahu berapa. Sampai Oke. berapa sheet Om. Oke. Saking banyaknya. Oke. Alhamdulillah. UMKM yang paling banyak. UMKM. Mitranya ya. Iya, mitra. Mitra. Yang misalkan kayak roti Mariam. Oke. Itu kan UMKM Oke. yang belum pabrikan. Oke, bagus. Itu dari tidak punya karyawan sekarang sudah 3 karyawan. Dari tidak punya fasilitas freezer apa dia sekarang sudah mau kasih freezer ke saya, cuma saya bilang tidak usah.
Itu akibat menyuplai barang ke Bunda. Cuma saya sendiri ya supaya tidak ada orang lain. Cuma saya. Ini semenjak Juni 2020 sampai sekarang ini berarti hampir tahun. ada 4 aset benar-benar yang dimiliki dari Asprosen Palu. Saya tidak akan menyebutkan angkanya, tapi saya meyakini ini sangat besar. Iya. Dan siapapun orang di Palu, bahkan di luar Palu itu apa namanya, tahu bahwa Asprosen Palu itu adalah prosen terbesar di Sulawesi Tengah. Amin. Wow. Tapi kita tidak merasa besar. Orang Tidak pernah mau merasa besar. Kalau kita sudah merasa besar, kita tidak akan mau berkembang terus. Saya menganggap itu prosen terbesar, Bunda. Kita belum mau. Kita merasa belum ada apa-apanya, Om Ucin. Masih jauh. Masih jauh. Berarti itu juga ya menjadi Iya. pendorong bahwa jangan pernah merasa besar Iya. ketika. Tidak akan pernah berhenti, tidak boleh. Oke, Bunda. Sebagai perbincangan kita terakhir, mungkin ada di antara sahabat podcast mau mendengar bagaimana sih kalau mau merintis usaha, mungkin ada kalimat yang ini mau disampaikan, Bunda, ke Mau merintis usaha, bukan tips sukses berarti ya? kalau tips sukses kan banyak. Banyak, ya. Merintis usaha. Merintis usaha, tipsnya apa ya? Intinya siap untuk tidurnya lebih sedikit. Itu. Oke. Kalau biasanya Om Ucin tidur berapa jam? Oke, mungkin 5-6 jam lah mungkin. Siap 3 jam. Itu saja. Siap keluar dari zona nyaman. Oke. Saya Bunda menggaris bawahi bahwa untuk merintis usaha bersiap-siap mengurangi jam tidur Jam tidur. Keluar dari zona nyaman. dan keluar dari zona nyaman. Itu saja. Kalau sudah itu ya sudah. Bismillah. Berdarah-darah ya. Bismillah, siap Oke. berdarah-darah. Oke. Sahabat podcast, menarik kalau katanya Bunda ini mau merintis sebuah usaha itu siap-siap mengurangi jam tidur. Artinya dalam pengertian yang luas, ada anak muda, anak-anak milenial sekarang ini bilang malas gerak. Sama sekali tidak boleh. Tidak Benar, boleh. Bunda ya? Haram. Oke. Bunda, terima kasih sudah datang di podcast Media Suara Palu. Sama-sama, terima kasih undangannya. Saya sekali bisa hadir. secara pribadi saya banyak belajar. Ternyata jam tidurku yang 5 jam kemarin itu ternyata masih banyak. Saya harus menguranginya lagi. Bukan berarti Iya. tidak memperhatikan Tidak. kesehatan, Bunda ya. Bukan itu pengertian ininya ya. Oke, terima kasih sudah datang di Sama-sama. podcast ini, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Luar biasa. Sampai kita lupa minum. Iya, tidak ada minum. Kemarin berapa kali minum?